Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Al-Rafi Firmansyah. Saya dari kelas material B. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul proses pembuatan part menggunakan proses sandcasting. Pengertian pengecoran logam. Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Setelah logam cair memenuhi rongga cetak dan tersolidifikasi, selanjutnya cetakan disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses sekunder. Jenis-jenis pengecoran. Di sini jenis pengecoran ada 4. Yang pertama, sandcasting, yaitu jenis pengecoran dengan menggunakan cetakan pasir. Jenis pengecoran ini paling banyak dipakai karena ongkos produksinya murah dan dapat membuat benda coran yang berkapasitas berton-ton. Yang kedua, centrifugal casting, yaitu jenis pengecoran di mana cetakan diputar bersamaan dengan penuangan logam cair ke dalam cetakan, yang bertujuan agar logam cair tersebut terdorong oleh gaya sentrifugal akibat berputarnya cetakan. Contoh benda coran yang biasanya menggunakan jenis pengecoran ini ialah pelek dan benda coran lain yang berbentuk bulat atau silinder. Yang ketiga, die casting, yaitu jenis pengecoran yang cetakannya terbuat dari logam, sehingga cetakannya dapat dipakai berulang-ulang. Biasanya logam yang dicor ialah logam non-ferrous. Yang keempat atau terakhir, investment casting, yaitu jenis pengecoran yang polanya terbuat dari lilin atau wax dan cetakannya terbuat dari keramik. Contoh benda coran yang biasanya menggunakan jenis pengecoran ini ialah benda coran yang memiliki kepresisian yang tinggi, misalnya rotor turbin. Pemilihan bahan. Besi seperti FeSi, FeMn ditambahkan untuk mengatur komposisi. Presentase karbon berkurang karena oksidasi logam cair dalam cerobong dan pengarbonan yang disebabkan oleh reaksi antar logam cair dengan kokas. Persentase karbon terutama diatur oleh perbandingan besi kasar dan scrap baja. Tambahan harus dimasukkan dalam perhitungan untuk mengimbangi kehilangan pada saat peleburan. Penambahan dimasukkan 10-20% untuk Si dan 15-30% untuk Mn. Bahan-bahan yang bisa digunakan dalam proses pengecoran sandcasting antara lain besi cor sama baja. Langkah-langkah proses pengecoran. Yang pertama, pembuatan pola. Pola merupakan model benda cor dengan ukuran penuh dengan memperhatikan penyusutan dan kelonggaran untuk permesinan pada akhir pengecoran. Bahan pola antara lain kayu, plastik, dan logam. Jenis-jenis pola ada 4. Pola padat atau solid pattern, pola belak atau split pattern, pola dengan papan penyambung match plate pattern, yang terakhir pola cop and drag. Yang kedua, pembuatan cetakan. Tahapan pembuatan cetakan pasir. Yang pertama, pemadatan pasir cetak. Yang kedua, pelepasan pola dari pasir cetak. Yang ketiga, pembuatan saluran masuk dan riser. Yang keempat, pelapisan rongga cetak. Yang kelima, bila coran memiliki permukaan dalam, maka dipasang inti. Yang keenam, penyatuan cetakan. Yang ketujuh, cetakan siap digunakan. Nah, seperti ini. Yang pada gambar pertama itu merupakan peletakan pola. Gambar yang sebelahnya memasukkan pasir ke dalam cetakan. Kemudian selanjutnya itu mematahkan pasir ke dalam cetakan sehingga tidak ada ruang-ruang yang kosong. Setelah dipadatkan semua, diberikan bedak bayi. Yang kelima, memberikan lubang untuk pengecoran. Terus untuk daknya atau cetakan atas itu dimasukkan pasir lagi ke dalam cetakan, terus dipadatkan sehingga hasil cetakan sudah jadi. Setelah cetakan sudah jadi, pola tersebut dilepaskan dan cetakan siap digunakan. Yang ketiga, tahap pengecoran. Pengecoran dengan cetakan pasir adalah yang tertua dari segala macam metode pengecoran. Tahapan pengecoran logam dengan cetakan pasir adalah yang pertama, pembuatan pola sesuai yang tadi.
Yang kedua, persiapan pasir cetak. Yang ketiga, pembuatan cetakan. Yang keempat, pembuatan inti bila diperlukan atau bila ada rongga yang kosong di dalamnya. Yang kelima, peleburan logam. Yang keenam, penuangan logam cair ke dalam cetakan. Yang ketujuh, pendinginan dan pembekuan. Yang ke-8, pembongkaran cetakan pasir, terus pembersihan dan pemeriksaan hasil coran. Yang terakhir, proses pengecoran selesai. Ini adalah contoh-contoh gambar, teman. Yang gambar yang pertama itu adalah pembuatan pola dengan menggunakan kayu. Yang kedua, persiapan cetakan pasir. Yang ketiga adalah pembuatan cetakan pasir. Yang keempat, cetakan pasir telah siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya ialah peleburan logam. Nah, di situ menggunakan logam 5 kg dengan dipanaskan. Setelah logam cair logam tersebut dituang ke atas cetakan. Setelah dituang, dilakukan pendinginan selama 15 menit. Setelah itu, cetakan pasir pun dibongkar. Dan hasilnya terlihat pada gambar ke-9. Dan pada gambar ke-9 itu masih terdapat pasir-pasir sehingga perlu dibersihkan lagi lebih lanjut. Pada gambar yang terakhir, itu pengecoran selesai atau part siap digunakan. Yang keempat, pemeriksaan produk cor. Yang A, pemeriksaan rupa berupa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dimensi. Yang B, pemeriksaan cacat dalam berupa pemeriksaan ketukan, penetrasi, magnaflux, supersonik, radiografi. Yang C, pemeriksaan material berupa pengujian kekerasan, pengujian tarik, pengujian analisa kimia, pengujian struktur mikro dan struktur makro, pemeriksaan dengan merusak. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.